Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube ilmupeternakan.com. Kali ini kita membawakan topik bahasan yang baru yaitu mengenai 7 alternatif agar rumput dapat tersedia setiap saat atau sepanjang tahun. Harapannya terjadi kontinuitas ya. Baik, sebelum kita membahas satu persatu, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak tertinggal update video terbaru dari ilmupeternakan.com. Yang pertama, alternatif apa agar rumput bisa tersedia setiap saat atau sepanjang tahun. Yang pertama, melakukan fermentasi terhadap hijauan pakan. Jadi kita bisa melakukan fermentasi. Tujuannya apa? Agar awet ya. Fermentasi ini bisa dengan metode pengawetan basah. Sering disebut dengan silase maupun dengan pengawetan secara kering atau disebut dengan high. Jadi silakan bisa secara basah maupun secara kering ya. Jadi untuk melakukan fermentasi ini kita bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia, kemudian kita menggunakan bakteri fermentornya apa itu banyak dijual ya di toko-toko tani. Silakan fermentasi dan juga penyuluh-penyuluh kemungkinan di lokasi teman-teman semuanya juga sudah banyak yang memberikan inovasi teknologi. Ini nih cara fermentasi. Kalau membuat silase begini, membuat kering, pengawetan kering seperti ini. Tujuannya apa? Kita melakukan fermentasi. Jadi rumput itu atau hijauan pakan itu produksinya akan melimpah ketika saat musim hujan, penghujan. Dan produksinya akan menurun saat terjadi musim kemarau. Jadi solusinya kita bisa mengoptimalkan produksi pakan yang sedang berlimpah saat musim hujan itu untuk kita awetkan. Dan pengawetan ini akan bertahan beberapa bulan dan kita pakai ketika saat rumput sangat susah. Terutama saat musim kemarau kita bisa berikan kepada ternak kita sehingga kontinuitas pemberian rumput itu akan kontinu berkelanjutan sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk pengembangan hijauan pakan ternak. Ya, jadi kalau pengembangan hijauan pakan ternak kita bisa tanamin rumput-rumputan ya. Misalkan untuk sapi kita bisa rumput gajah, kemudian rumput raja, rumput odot ya, gajah super ya, rumput BH ya. Itu macam-macam. Silakan disesuaikan dengan yang Anda punya bibitnya. Kemudian silakan tanam, dikembangkan di lahan Anda ya. Jangan sampai misalkan bersaing dengan tanaman pangan ya sebagai sumber penghasilan teman-teman semua yang lain ya. Tapi kita juga bisa memanfaatkan lahan yang tidak terpakai ya, misalkan di sela-sela galengan itu ya, apa namanya galengan. Di sela-sela pinggiran sawah atau pinggiran kebun ya gitu bisa tanam rumput-rumput tersebut. Di pinggir-pinggir sungai itu kita bisa tanam rumput ya. Atau di lahan-lahan yang tidak terpakai misalkan milik pemerintah kita bisa melakukan izin dahulu, bisa enggak kalau dikembangkan hijauan pakan. Itu menjadi solusi ya. Kita bisa mengembangkan hijauan pakan ditanam kemudian diberi pupuk. Ini setiap saat kita bisa cara memanennya ya untuk pakan ternak. Kemudian alternatif yang ketiga adalah kita bisa memanfaatkan limbah atau byproduct dari baik tanaman pangan ya. Tanaman pangan ini seperti padi, jagung, kedelai. Kemudian ada hortikultura ya. Hortikultura ini semacam sayur-sayuran, buah-buahan ya karena ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan dan perkebunan untuk pakan ternak. Perkebunan ya bisa perkebunan sawit ya yang atau perkebunan tebu ya kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak.
Caranya ya, kan ini limbah ini banyak serat kasar ya. Kalau untuk limbah byproduct ini kita bisa tingkatkan dengan fermentasi juga bisa ya. Oh ya, banyak cara, yang penting kita bisa memanfaatkan limbah byproduct ini banyak sekali dan biasanya jarang yang tidak terpakai. Contoh jerami padi ya, itu kan kalau di pusat-pusat tanaman padi itu banyak yang tidak terpakai malah dibakar atau dibuang. Kita bisa manfaatkan diolah sebagai pakan ternak ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika lahan yang tersedia luas ya, kalau luas ya misalkan seperti di luar Jawa ya, dapat dilakukan penggembalaan atau grazing. Misalnya di areal perkebunan kelapa sawit ya, itu kan arealnya luas dan di bawah tanaman kelapa sawit itu terdapat cover crop ya atau rumput-rumputan. Jadi kalau digembalakan di situ kita banyak positifnya. Dari perkebunan kelapa sawit itu rumput-rumputnya kita istilahnya herbisida alami ya. Jadi kita tidak perlu membersihkan rumput tapi dibersihkan oleh sapi dan sapi itu juga bisa memakan rumput itu bermanfaat. Kemudian kotoran sapi bisa jadi pupuk juga untuk tanaman kelapa sawit. Jadi saling menguntungkan ya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Oke, sebelum kita lanjutkan yang kelima, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Yang kelima adalah mencari alternatif hijauan pakan yang dapat tersedia sepanjang tahun, ya. Meskipun dalam kondisi minim air ya di musim kemarau ya, ini cari varietas ya, biasanya di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan ya, baik pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta banyak mencari upaya-upaya teknologi inovasi baru ya, yang misalkan rumput toleran kering, kemudian toleran injak dan apa-apa ya, yang banyak yang dihasilkan. Jadi kita harapannya kalau ada alternatif hijauan seperti ini kita bisa manfaatkan. Yang keenam, menerapkan sistem rotasi dalam pemanenan hijauan pakan ternak. Jadi kita bisa menanam misalkan di sebuah persegi ya, kita bagi empat, 1, 2, 3, 4. Kita pertama memanen yang ini. Jadi penanamannya itu kita sistemnya sistem rotasi, jadi dikasih jarak. Ketika sudah dipanen satu kotak, kemudian satu kotak kecil ya, kemudian kita panen lagi kotak yang sebelahnya, kemudian kotak yang sebelahnya lagi. Nanti ketika kotak yang terakhir sudah dipanen, yang kotak pertama dipanen waktu sudah lampau itu kita sudah bisa panen lagi ya. Jadi itu sistem rotasi dalam pemanenan hijauan pakan, sehingga ini akan menjamin kontinuitasnya. Yang ketujuh adalah menjalin kerjasama dengan kemitraan dengan petani lain atau koperasi atau perusahaan lain dalam penyediaan hijauan pakan ternak ya. Ini kalau dikelola dengan kemitraan tentunya karena saling memegang tanggung jawab, ini kemungkinan akan lebih berhasil ya untuk penyediaan rumput sepanjang tahun. Ya demikian bahasan kita kali ini mengenai 7 alternatif agar rumput tersedia setiap saat atau sepanjang tahun. Semoga bermanfaat diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk Anda semuanya dengan cara like, subscribe, dan share. Baik, pamit dahulu. Salam sehat selalu, jaga kesehatan Anda, jaga keluarga Anda. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.